Salah satu momen yang menurut aku paling berkesan sih, menurut aku momen-momen di kelas ya. Oh iya. Momen-momen di kelas karena dosen-dosen di UGJ apalagi di FEB, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu menurut aku dosen-dosen yang kompeten banget gitu loh. Aku bakal bilang ke diri aku dulu pas masih jadi mahasiswa, jangan apa ya? Jangan ragu-ragu untuk mencoba hal baru. Jangan takut salah. Ada peluang apapun sikat aja. Oke, baik. Ada peluang apapun pokoknya sikat aja, jangan pernah ragu, jangan pernah banyak pikiran gagal atau enggak, udah pokoknya sikat aja. Aku itu tuh gaulnya kebanyakan sama yang lebih berumur dari Oh iya. aku gaulnya kadang sama om-om, sama Oh, bapak-bapak gitu. Kenapa? Karena aku tuh bisa banyak banget belajar dari mereka gitu, walaupun mereka bukan akademisi gitu, karena tapi mereka tuh praktisi. halo sobat-sobat FEB Talk. Sebelumnya perkenalkan saya Lala. Kita udah siap nemenin hari-hari kalian dengan obrolan yang pastinya seru dan inspiratif. Hari ini spesial banget nih karena kita kedatangan tamu yang benar-benar sukses di bidangnya. Beliau adalah alumni kebanggaan dari kampus kita yaitu Universitas Swadaya Gunung Jati. Hari ini aku udah sama alumni keren kita nih yaitu Kak Albi. Boleh dong Kak kenalin dulu? Halo, apa tadi FEB Talks ya? Iya. Halo, nama aku Albiansyah Margana Putra. Aku dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2021, baru lulus kemarin. Oh iya. Senang banget nih Kakak bisa nyempetin waktu buat flashback dan berbagi cerita di sini. Siap buat ngobrolin masa-masa di UGJ sampai tips Siap sukses dong, hari ini. siap. Oke. Oke Kak, ini aku mau nanya nih, dari sekian banyaknya momen, apa satu kenangan yang paling berkesan selama kuliah di UGJ? Mungkin terkait dosen, mata kuliah, atau kegiatan organisasi. Salah satu momen yang menurut aku paling berkesan sih, menurut aku momen-momen di kelas ya. Oh iya. Momen-momen di kelas karena dosen-dosen di UGJ apalagi di FEB, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu menurut aku dosen-dosen yang kompeten banget gitu loh. Jadi aku tuh belajar tuh menyenangkan belajarnya gitu dan gampang paham gitu. Terus mungkin ini di luar konteks kelas, hal yang paling berkesan adalah kalau lagi nunggu waktu jam berikutnya, Oh jam iya, pelajaran berikutnya jedanya nih, jeda gitu berikutnya. ya, Kadang iya. kan kalau cowok-cowok suka nongkrong di depan tuh. Oh iya. Nah, itu seru banget nongkrong-nongkrong segala macam, ngobrol-ngobrol segala macam di depan kelas. Sama organisasi sih. Aku Oh, kebetulan waktu kuliah itu ikut dua organisasi. Pertama di BEM juga, waktu itu di Departemen Adkesmat, Galileo, setahun doang tapi iya. setelah itu keluar, nggak lanjut, saya gabung di HIPMI PT UGJ. Oh iya. Pernah dengar nggak HIPMI PT UGJ? Pernah dengar. Nah, itu saya gabung di HIPMI PT UGJ sampai lulus tuh di HIPMI PT UGJ. Gitu sih. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal lulus nih, setelah lulus hal apa yang bikin kakak nih sadar kalau hidup tuh nggak seindah kita di ACC? Apa ya, setelah lulus tuh menurut saya lebih lebih menantang. Oh iya. Lebih menantangnya kenapa? Karena kalau di kelas kan ya udah, masalah kita kan cuma satu gitu loh. Gimana caranya memahami pelajaran, gimana caranya Hmm, punya nilai bagus. That's it, udah itu doang gitu iya. kan. Cuman kalau setelah kerja ini tuh masalahnya tuh lebih banyak. Masalahnya lebih banyak karena kita tuh walaupun kerja di satu departemen di perusahaan, tapi banyak hal yang harus kita kuasai gitu. Entah itu dari soft skillnya, entah itu dari hard skillnya, banyak banget gitu. Tapi mungkin eh, ya mungkin teman-teman aku yang lain juga merasakan ke setelah lulus tuh pasti bingung gitu mau kerja atau mau mulai usaha, Iya. pasti kan ada keraguan-keraguan gitu loh, banyak banget keraguan, overthinking lah, Iya, di situ overthinking. realitanya. Nah, itu overthinking gitu loh.
Tapi alhamdulillah kalau aku itu nggak merasakan overthinking itu setelah kuliah. Iya. Karena aku ini udah kerja dari semester 5. Oh, keren Ya, banget. udah kerja di semester 5. Kebetulan pekerjaannya juga nggak ada jam kerjanya, jadi fleksibel. Nggak ada waktu kerjanya, fleksibel banget. Dan WFH gitu loh. Jadi nggak harus ke office setiap hari. Itu dari semester 5, dan setelah lulus itu tuh pas banget pengalaman kerja aku berarti udah 2 tahun gitu. Oh, Jadi iya. dari semester 5 udah kerja, jadi ya itu, aku tuh nggak merasakan apa yang teman-teman aku rasakan sekarang Oh, gitu. iya. Bahkan sampai sekarang pun ada yang masih belum kerja gitu loh. Iya. Jadi ya mungkin cukup bersyukur aku nggak pernah merasakan overthinking atau keraguan buat kayak aduh nyari kerja susah banget nih gitu loh. Aduh mau kerja di mana ya? Alhamdulillah aku nggak pernah merasakan itu sih. Jadi nih, sekarang pekerjaan Kakak yang sekarang nih, apakah selaras dengan jurusan yang Kakak ambil atau tidak nih? Bingung juga ya kalau ditanya selaras atau enggak. Karena kan aku manajemen kan. Iya, Sebenarnya kalau manajemen kan cakupannya luas banget ya. iya. Manajemen kan ya segala macam sekarang ya bisa di manage gitu. Ya sekarang diri kita sendiri bisa di manage. Contohnya apa? Manajemen waktu gitu. Itu Mm-mm. kan salah satu ilmu manajemen juga gitu. Pekerjaan saya sekarang tuh agak membingungkan sebetulnya. Karena ini mungkin aku kasih konteksnya dulu ya. Iya. Aku tuh waktu semester 5, eh, aku tuh pokoknya sebelum semester 5 itu, sebelum kerja tuh aku pernah jadi asisten dosen. Oh, Asisten dosen buat ngajar accurate. Tahu accurate nggak, yang CAP iya, itu? iya. Nah, ya pernah jadi. Tapi untuk ngajarnya anak akuntansi. Untuk ngajar anak akuntansi, aku pernah jadi asisten dosen, dan aku pernah jadi mentor juga buat salah satu program kerja di BEM. Salah satu departemen pendidikan. Aku pernah jadi mentor. Jadi waktu itu di BEM FEB itu, departemen pendidikannya ada program kerja pelatihan accurate itu, dan yang melatihnya aku. Nah, singkatnya, aku itu waktu itu ikutan Wirausaha Merdeka. Jadi aku kuliah 1 tahun di Unpad. Sorry, 1 semester. Iya. 1 semester di Unpad, hybrid tapi. Terus tiba-tiba ada yang nawarin kerja. Itu kakak tingkat waktu aku di BEM. Oh, Jadi dia yang nawarin. Jadi ada salah satu perusahaan membutuhkan orang yang bisa accurate. Aku kan udah bisa nih gitu iya. loh. Tapi aku bisa tuh secara teori. Maksud aku pengen mencoba buat menerapkannya di lapangan. Yaitu akhirnya aku kerjalah. Tapi sebetulnya pekerjaan yang accurate itu tuh hanya 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan itu, aku tetap kerja di perusahaan itu, tapi lebih ke ngikut bosnya. Oh, Jadi ngikut bosnya. Jadi bisa dibilang apa yang bos apa yang atasan aku kasih kerjaan ke aku nih, aku kerjain gitu loh. Jadi lebih ke palu gada aja sebenarnya. oh, iya. Iya. Cuman sekarang aku lagi ngerjain optimalisasi e-commerce sebetulnya. Aku kan kerja di salah satu perusahaan batik di kota Cirebon kan. Itu sih. Ya kalau ditanya relate atau enggaknya, menurut aku sih masih 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 relate dan masih sejalan sih sama jurusan aku. Karena Ya, kan berarti manajemen. emang passion kakaknya di situ Iya, ya. memang, Oke. memang. Jadi apa nih hal yang bikin Kak Albi nih overthinking soal masa depan sejauh Waduh. ini? Eh, Mungkin salah satu, yaitu tadi yang aku bilang, aku nggak merasakan overthinking yang mungkin dialami kebanyakan teman-teman sebaya aku gitu ya. Oh, iya. Cuman ada satu yang bikin aku overthinking itu sebetulnya karena di perusahaan aku sekarang itu nggak ada jenjang karir dan sistemnya kontrak. Jadi kan sebetulnya ya kontrak kan bukan karyawan tetap ya. Jadi sebetulnya aku masih ada kekhawatiran kayak, waduh, nih gua nih bisa loh tiba-tiba nggak dibutuhin dan langsung dipecat gitu loh. Iya. Maksudnya ya itu kekhawatiran untuk masa depan sih, itu doang gitu loh. Berarti Dan di soal kerjaan iya, ya. di soal kerjaan ya, karena itu nggak ada jenjang karir gitu loh, dan sistemnya kontrak. Jadi kapanpun aku nggak dibutuhkan kan ya udah gitu loh.
bisa digantikan. Jadi ngomong-ngomong soal overthinking nih, cara kakak buat kabur sebentar dari pusingnya hidup biasanya gimana sih kak? Nongkrong sih kalau aku, Oke, jujur nongkrong sama teman-teman deket atau nggak tidur sebenarnya. oh iya, Coba aku kalau misalnya banyak kayak lagi banyak pikiran gitu atau ya lagi banyak apa ya, lagi banyak yang dikerjain gitu loh, kayak lagi overthinking aja, aku tuh kadang ya udahlah tidur aja gitu. Udah beres, simple sih sebenarnya. iya. Untuk Tidur udah. hal kecil untuk menghilangkan overthinking itu ya Iya, sebenarnya. iya kayak udah tidur aja, Iya kalau nggak iya, tidur ya nongkrong ngobrol sama orang iya, aja jadinya. benar. Hal apa sih kak yang paling kak Albi kangenin dari masa kuliah? Yang bikin kak Albi tuh mikir kangen banget gitu sama masa kuliah. Masa kuliah yaitu keadaan di kelas ya, Oh itu iya, salah satunya udah paling aku kangen itu karena setelah kerja tuh aku nggak dapet feel itu. oh iya Ya mungkin benar. nanti kalian juga merasakan. Mm, Aku nggak dapet feel kayak seru-seruan di kelas gitu loh, kadang ketiduran di kelas itu iya tuh benar. aku nggak bisa merasakan itu setelah lulus dari UGJ ini. Terus yang paling aku kangenin mungkin lebih ke kegiatan-kegiatan di kampus kali ya. Iya, Soalnya kan kalau kegiatan-kegiatan di kampus menurut aku fun-fun semua gitu loh. Kayak misal seminar, terus ada company visit ya kan, benar. biasanya BEM Iya ngadain iya. itu kan. Nah itu menurut aku fun gitu loh, karena jujur aku tuh suka belajar hal baru. Suka banget belajar hal-hal baru, itu kan company visit kadang ke pabrik-pabrik apa, kadang ke Iya. bursa efek kan, atau ke OJK segala macam. Nah itu tuh aku suka banget kayak belajar-belajar hal baru gitu. Sih lebih menurut aku sih lebih ke suasananya. Iya, Iya, suasana betul. kampus karena beda banget. Iya, karena seru Seru banget ya banget Kak, ya, banyak iya seru banget. teman-teman. Bener. Jadi sebagai alumni nih, bagaimana Kakak melihat perkembangan UGJ dari masa Kakak berkuliah sampai saat ini? Wah, ya kebetulan karena aku baru lulus kemarin ya, baru Iya, lulus Oktober kemarin, tanggal 4 Oktober. Sebenarnya masih belum banyak yang berubah sih. Mungkin kalau sekarang yang aku lihat itu makin banyak mahasiswa internasional ya. oh iya Ya kan, waktu betul. angkatan aku tuh baru satu kalau nggak salah. Iya, Cuman kemarin aku lihat tuh biasa Pak Yudi kan bisa ngeser-ngeser kan. iya, Itu aku lihat tuh makin banyak kayaknya mahasiswa internasional gitu. Terus banyak yang magang-magang ke luar negeri. iya betul. Itu gila sih, keren banget. Iya, dan sekarang ada prodi baru juga Nah kan iya, di prodi kewirausahaan kewirausahaan. ya. Nah Iya, iya, itu. itu ada prodi baru juga kewirausahaan. Ya menurut aku sih, dengan aku yang baru lulus sebulan yang lalu bisa Iya. dikatakan perkembangannya pesat banget sih menurut aku. Iya, bagus, keren. Eh, Jika kakak nih bisa bertemu dengan diri kakak saat masih menjadi mahasiswa UGJ, pesan apa yang akan kakak sampaikan? Aku bakal bilang ke diri aku dulu pas masih jadi mahasiswa, jangan apa ya, jangan ragu-ragu untuk mencoba hal baru, jangan takut salah, ada peluang apapun sikat aja, Oke, baik. ada peluang apapun pokoknya sikat aja, jangan pernah ragu, jangan pernah banyak pikiran gagal atau enggak, udah pokoknya sikat aja, kita Harus masih muda. bisa lebih banyak belajar Nah ya. itu, kita masih muda, masih banyak kesempatan untuk salah. Nah, coba nih kakak kasih penutup santai buat yang lagi takut lulus atau takut masa depan, kata-kata yang santai tapi nyentuh dari Kak Albi, apa nih? Wah itu apa ya, pokoknya pokoknya belajar yang benar, perbanyak relasi, jangan takut salah, dan terus nyoba hal baru. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena yang aku rasain selama jadi mahasiswa, mungkin kalian juga merasakan deh. Kita tuh sebagai mahasiswa, sumber daya kita tuh terbatas. Iya, betul. Maksudnya apa sumber daya terbatas? Secara, misal secara finansial, kita terbatas banget gitu. Kita dari orang tua dikasih cuma berapa sih gitu. Secara pengetahuan kita terbatas banget gitu. That's why selama kuliah aku itu tuh gaulnya kebanyakan sama yang lebih berumur dari aku. Oh iya.
Aku gaulnya kadang sama om-om, sama Oh, bapak-bapak gitu. Kenapa? Karena aku tuh bisa banyak banget belajar dari mereka gitu. Walaupun mereka bukan akademisi gitu. Tapi mereka tuh praktisi. Ilmu yang aku pelajari di kelas sama yang mereka kasih ke aku itu beda banget. Totally different. Beda banget. Makanya aku selalu bilang ke adik tingkat aku yang aku kenal, udah jangan jangan takut salah. iya, Pokoknya coba aja semua hal baru, perbanyak relasi, entah itu mau siapapun, pokoknya perbanyak relasi karena semakin banyak konek, menurut aku ya, semakin banyak koneksi, semakin banyak opportunity juga gitu. iya betul. Tapi ini yang harus digarisbawahi Iya, adalah kita tuh nggak bisa koneksi, maksudnya kita tuh nggak bisa nyari relasi sebanyak-banyaknya kalau kita nggak punya value. iya, Jadi tingkatin juga value diri kita sendiri gitu. Dengan cara apa ya itu belajar tadi. Makanya aku bilang udah pokoknya belajar yang benar gitu. Value meningkat, relasi banyak, orang-orang juga pasti oh gila nih mahasiswa pengetahuannya udah segini gitu. oh iya, Orang-orang juga pasti ngelihat ya misal Lala kan namanya iya, ya iya Lala gitu. benar. Ya misal Lala kenalan sama orang, Lala misal maaf ya dalam tanda kutip gitu loh. Otaknya kosong gitu loh. Iya, Ya orang juga pasti nggak mau dong kenalan sama Lala gitu. hmm, Apalagi orang yang lebih value-nya di atas Lala gitu. Coba kalau misalnya Lala value-nya setara sama dia atau lebih sedikit gitu loh. iya, Pasti orang-orang pada mau berkoneksi sama Lala iya. tuh. Makanya buat temen-temen ada tingkat, menurut aku belajar yang benar, perbanyak relasi. That's it. Oke, jadi kita tadi sampai di penghujung pertanyaan Udah selesai nih. Iya. Terima kasih ya Kak untuk Sama-sama. menyempatkan waktu di FEB Talk kali ini. Dan sampai jumpa di episode FEB Talk berikutnya dengan cerita inspiratif lainnya. Aku Lala pamit undur diri. See you and stay inspired sobat FEB.